Tong di patupa huriata do parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo. Jadi takas do parheheuni diulahon nasida do dengan asagabe tau sangap ditu hatta puji-pujian ditu hatta jadalas nerohan ang dihita saluhutna tarlumobima di anak kota sekolah minggu. Jadi alana yang masuk ma prosesi sekolah minggu rap dohot perhalado doho pandita jongjong mahita saluhutna diingan tabe. Ya, anak-anak kami sekolah minggu bangkit berdiri. Hudul Mahita Ruas dan anak-anak sekolah minggu yang berdiri.
Shalom. Horas ma dihita saludna. Huria ni tuhata adurak sudah puka parminggota. Martang yang naom hita di nganat tabi. Amin. Mari kita si buku ede nomor 170. Mar hite guarni debata ama, duhut guarnya anak Tuhan Yesus Kristus, duhut guarni tondi parbadia, na tumapalangit do tanoon, amen. Go asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite hatani Jehovah do majadi akalangit, marulup-ulup mahamu, aliakka partigor, mangasahon Jehovah, talub do marede akana ujur marroha, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Dido hatam do ikom manaon hami jalamate rab do Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami do ibana tu asangapon. Say paruhai mahami. Asa uduk kami tulomoni roham. Jala hot hami dihaporsion nature. Asa toktong makirim dihaheheon do diasangapon sugut. Sileono mutuakan aporsia diho. Amin. Marede hita, sebuku ende nomor 224.
Tangi honamuma pati ni debata imana tarsurat di 5 Musa bidu 10 tolu ayat 5 songonom madiro disi ikut Jahoba debata munai tamai hutonom muna jala marhabiara tu ibana hut mangaraduti yakka tonana jala tangihon suarana hut marpangolion dohot marparsigatunga tu ibana ido sahatna atong rap magido gugu mahita lau mangulahon patik nai. Marede hita. Tatopoti marusata di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, parguguna setudusan, pardengkap basa doho, jala rodi saliling nililing na doa sini roham. Saya marpamuati maroham tipatikmu, ima marite sia tubuh-tubuh ni rohami narwai. Nang siap pakation nami na soture, rodi pangulion nami di hisap-hisap ni rohanami. Na tamasi tudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai na tarsosol bagi do hamin waeng alani i. Asi maroham di hami ale di bata nami. Pardenggam basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran. Duhut habadiaon. Gabe saat kami tuang uluan nasora sudah. Napidar bagam diakana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hata baga-baga taringot tuhasani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho ahu marhite sian akadosam, jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian akahajahatamu, ahu tutu, ahu sadri manalesei akka pangalasyam alani hadiroku, jaladang behu paingot-ingot akadosam, hasanga pemadi debata nadi gijang. Mairede ita, siya buku ede nomor 497. Hatane di bata turbuk epistel di hari mingguon, ima natar surat di pesalmen bidu tolu mamuka maisian ayat sada 1:10 tajahama margati soring. Puji-pujian marningot haluaon sian hagugutan. Ede siat si David lao pasaton bagasi tu debata. Ale Jehovah debataku, tuhodo au mangguhi, jadi di pamalum ho au. Puji ma Jehovah hamu waleakana niasianna, jala edoko kamana barita ni habadion nai. Alai yang kuau nikudo, salilek sona ngau, dak tagamun humordit au saliling-liling na. Tuhodo au jauh-jauh ali Jehovah, jalatu Jehovah do au marhuraja. Satangi homa ale Jehovah jala asima roham midaau, sai homa si pertupak diau ale Jehovah. Asa pujion ni hamuliaon todikku ho, dang marpasadian sai pujiokku doho ale Jehovah, debataku saliling-liling na, ido sahatna
Martua mana tu mangihon hatani bata jalanau piopsa. Amin. Marede hita siap bukuede nomor 574. Tidak kutekan di basanai saya rahon ngomani rotusi paluai wani hati dak kemani basanai tahati dak koma haporsiotai sokon nani hai tedakon ni dong atas aporsiaon di sadok portibion rap maita mandok au porsia di debata Jehovah hido ama pargugu na setudusan na tu palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ti dibuhon ni si Maria naga begabian sianto di perbadia adorok swabubuan hido tu hatta natu maut na bernit di pangumun silatus na mate tarbajal do ibana di haupinor silang na tua tubano toru dumitanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgu lahudul tu siamuni debata Jehovah amanai pargugu na hasutudosani disimai ibana mulak paimal sugut tutanoon mangumi alak na mangulu do na mate au porsia diton di perbadia galadok sadahuria na badia Kuria atau panela Kristen akan abadia, do dia sani dosa, do dihatain namandok, mulak mangulu sogut daging nang mate, do dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian core grace.
Tapi gima tik-tik namasa di HKBP Stoyo di Minggu tanggal 4 Mei 2025. Titing di HKBP Stoyo Resort Stoyo Minggu 4 Mei 2025. Na perjolo Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu Misericordias Domini. Topik minggu setia makahologi dohot mangihuton Yesus. Napaduahon, ruas nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 4 Mei 2025 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, ima keluarga Daniel Yustriandi Purba, inangi Bebianti Trisedia Saragi, doho sada danak Rosian GKPI khusus Horizon Medan Amplas. Alamat Jalan Maijen Sutoyo, Sektor Mayasari. Napatuluhon Pasca NHKBP Sutoyo. Dari Sabtu dohot hari Minggu tanggal 3 sahatu tanggal 4 Mei 2025 NHKBP Sutoyo patupahon pasca baringanan di Villa Mei Megamendung, Bogor. Tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Pendamping Pendeta S. Togatorop, dohot Pendeta AF Raja Guguk. Napopaton ucapan syukur bulanan. Sadarion di hari Minggu 4 Mei 2025 disude ibadah papunguhon ucapan syukur bulanan tujolo ni langgata dohita marhite-hite amplop haporluan tu huria lasma rohata pasahaton. Napalimahon parheheon sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, parheheo sekolah Minggu HKBP Sutoyo, hombartu parheheoni, yana kota sekolah Minggu, dohot do makubasi, di ibadah jam 8.30, dohot jam 10 sada, ima, semat bunga, dohot hari tahun, papungu pilihan, kur kata sambutan dohot di TV monitor. Duksipul titingon bigota doma dokhata mewakili sekolah Minggu HKBP Sutoyo dohot Ketua Dewan Koinonia. Napa-napa pendaftaran pelajar sidi khusus. Mulai hari ini Minggu 4 Mei 2025 telah dibuka pendaftaran pelajar sidi khusus bagi jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu yang berumur 20 tahun ke atas. Penutupan pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei 2025. Pembelajaran dimulai Minggu 1 Juni 2025. Napapituhon pertemuan Dewan Diakonia Sedistrik Walu DKI Jakarta. Di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 akan dilaksanakan pertemuan Dewan Diakoni Sedistrik Walu DKI Jakarta bertempat di HKBP Resort Semper mulai jam sia WIB. Pertemuan diakonia dari HKBP Sutoyo
diwakili oleh Inang Situa M. Boru Silalahi. Napawaluhon pertanian sektor. Di hari Kamis tanggal 2 April 2025, Patupao ni Huriata do pertanian sektor di sektor Kampung Baru. Tuan rumah kebaktian tersebut keluarga MD Silalahi Inangi Boru Matondang, Jalan Perjuangan RT 10 Tolu RW 5 masuk jam 10 sia 30 WIB. Di sektor Kampung Makassar, tuan rumah kebaktian 5 keluarga Situa HTP Sialagan Inangi Boru Aritonang, alamat Jalan Madukarya nomor 21A RT Pitu RW 2 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Di sektor Uki, tuan rumah kebaktian 5 keluarga J Siringo-ringo Inang Situa T Boru Saragi, alamat Cawang Tolu nomor 30 sia RT 10 RW 10 Sada masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napasiahon pertanian seksi remaja HKBP Sutoyo. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, seksi remaja HKBP Sutoyo Patupahon pertanian Maringanan di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo masuk jam 10.30 WIB. Disosoi tu remaja HKBP Sutoyo Asaro Madohoti. Napasapuluhon pertukaran mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025, Patupao ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran mimbar. Na pasapuluh sadahon pertanian perhalado dohot keluarga. Di hari Selasa tanggal 10 Mei 2025, Patupao ni Huriata do pertanian perhalado dohot keluarga. Sermon dimulai jam 10 walu WIB. Nama jabui pertanian ini ima keluarga Situa Doktorandus D Tambunan, Situa Doktorandus SRT Sinurat, keluarga Situa SN Sianturi, keluarga Situa SC Simajuntang, keluarga Situa TSM Sinaga, keluarga Situa T Boru Saragi, keluarga Situa J Sigalingging, keluarga Situa LF Nadeak. Na pasapuluh dua hon Situa pensiun. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025, Patupao ni Huriata do acara Purna Bakti Tuinang Situa Parulian Magdalena Boru Manulang Sian Sektor Gang Opat 5. Na pasapuluh tuluhon Pasca Raya HKBP Regional Tulu. Di hari Senin tanggal 26 Mei 2025, naik di Patupa Pasca Raya HKBP Regional Tulu IMA Distrik Walu DKI Jakarta, Distrik Bekasi, Distrik Deboskap, Distrik Banten, Distrik Sumbangsel, Distrik Jabarteng DIY, dan Distrik IBT Maringanan di Jakarta International Velodrome undangan terlampir. Napa 10 paton Barita Hamot Neroha. Nunga jumolo marujung hulu. Ima Amang Jaya P. Siagian di hari Selasa tanggal 20 April 2025.
tutup umur 60 tahun. Nah hinabaluhon ni inang Rade Idauli Boru Tambunan meninggalhon opat danak sian sektor gang 45. Napaduahon Nyonya Sitorus almarhum Erika Boru Siahan di hari Rabu tanggal 30 April 2025 tutup umur 77 tahun. Maninggalhon ianak kondoho pahoku sian sektor uki. Tuhatama na mga puli keluarga na ditinggalhon. Pasapululimahon sumbangan. Dijalo sumbangan sian Tudung Frederico Sitohang. Dohot Hobashita Maharani Bunte. Bunga altar Minggu 4 April 2025. Hamaulateon siala dengan berdalan pamasumasuon nasida. Laho pasikopo titingon bui mata jaha di titing cetak dohot barcode naong disediahon huriata. Songonima sahak di titing ni huriata di bagasan sadarion. Tapi gima puji-pujian sian paduan suara kur kantate.
Tapi gimana penampilan pujian-pujian sian anak sekolah minggu kelas pra remaja.
Enggak di sini. Iya di situ. Katanya di situ. Sekarang ya. Tapi gimana sambutan sian anak sekolah minggu? Shalom yang terhormat Abang Inang Pendeta Sintua dan kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu dan para orang tua dan juga yang terkasih teman-teman sekolah minggu semuanya. Puji syukur atas kehendak Tuhan yang sudah bisa kasih kita kesempatan untuk hadir di ibadah Parahyangan HKBP Stoyo hari ini. Tema Parahyangan tahun ini adalah keselamatan adalah kasih karunia-Nya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan subtemanya berjudul dengan adanya perayaan kebangkitan sekolah minggu HKBP Stoyo, anak-anak selalu mensyukuri dan mengerjakan anugerah keselamatan yang diperoleh dengan setia. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta dan Situa yang sudah mendukung acara Parahyangan tahun ini. Aku juga mau berterima kasih kepada kakak dan abang guru sekolah minggu atas terlaksananya Parahyangan HKBP Stoyo. Dan tidak lupa juga para orang tua yang mau mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan pastinya teman-teman semua yang mau mengikuti kegiatan Parahyangan HKBP Stoyo tahun ini. Setelah bertahun-tahun aku bersekolah minggu di HKBP Stoyo dan tahun ini adalah tahun terakhir aku bersekolah minggu di sini. Kesan yang aku dapatkan selama ini di sini aku selalu diajarkan tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Aku juga selalu diajarkan untuk mengasihi sesama yang seiman maupun yang tidak seiman. Lalu kita juga belajar banyak tentang iman, pengharapan, dan nilai-nilai Kristen yang membentuk pribadi kami lebih baik, lebih sabar, dan juga lebih mau mengasihi sesama. Pesan dan harapan aku untuk sekolah minggu HKBP Stoyo agar bisa lebih semangat membangkitkan jiwa kekristenan teman-teman HKBP Stoyo. Aku juga yakin kedepannya pasti sekolah minggu HKBP Stoyo bisa terus berkembang. Sekali lagi terima kasih Horas, Tuhan Yesus memberkati. Diudutima sambutan sian koinonia. Horas, selamat hari Minggu, Amang Inang. Nahu parsangga pihami, Amang Padita nami Padita Abarita. Nahu parsangga pihami sude Amang Inang Parhalado ni Huriata. Dohot nahu parsangga pihami Amang Inang Ruasni Huriata HKBP Sutoyo. Yang kami banggakan dan yang kami cintai, guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu yang saat ini merayakan Parahyangan sekolah minggu. Amang Inang, na parjolo sadi arion takas taboto perayaan di Parahyangan sekolah minggu di dua kebaktian jam 8.30 dohot jam 11. Jadi dohot do
di pelayanan, di persembahan, do di semat bunga akai anak kota. Takas pawon nami, tua manginang, jumlah ni anak sekolah minggu, tu tahun ajaran 2024 sampai 2025, na perjulo, kelas batita dan balita 100 orang, kelas TK 70 orang, kelas sada sampai kelas 2 SD 70 orang, kelas 3, kelas 4 SD 80 orang, kelas 5 sampai kelas 6 SD 80 orang, kelas praremaja, kelas 7 sampai kelas 9 SMP 110 orang. Total di anak kota sekolah minggu, ima di tahun ajaran 2024-2025, gudangna 510 halak. Ibadah sekolah minggu dimulai mohon jam 7.30. Adong mohon ibadah kelas batita dohot kelas balita natongod dope beribadah di lapangan bakti. Jadi mardo mutusi telah hurang dope songon inganan di yana kota apalagi kelas batita dohot kelas balita. Natongod taboto songon spanduk di Juluan neneng bangunota ima gedung sekolah minggu dohot gedung serbaguna. Jadi gomos pangidon nami itu amanginang tau rupi mai itu pembangunan ini asa dengan boy jongjong gedung sekolah minggu asa unang yana kotai unang be beribadah di lapangan bakti. Mardomu tunaking naong di pabuahami gudang ni yana kota 510 halak. Tong do pabuan nami jumlah ni guru-guru dohot pemusik sekolah minggu. Sampai sadarion jumlah ni guru sekolah minggu 523 halak, pemusik 4 talak. Calon guru 10 sada halak, total lah 37. Jadi gomos dotong pengidon nami tua manginang, mulo adong yana kota, na adong bertalenta neneng guru sekolah minggu, mengajar guru sekolah minggu dohot musik, tadaptar homa amanginang tuhami, bu itu sekretaris, bolo tabereng perbandingan ni jumlah ni sekolah minggu dohot guru dohot pemusik, jauh dope nata harapon, minimal nian adong guru sekolah minggu ta mar 50 halak. Apa satu sadarion kira-kira 32 halak dope. Jadi memang arop pangidon nami tua manginang bula awang kagelekta tadaptar homai asabui jadi calon-calon guru sekolah minggu do calon-calon pemusik asabui dengan merdalan aka pelayanan ni sekolah minggu di gereja tahun. Songonima nabui di pasar tami Ndamani puli, selamat parkeheon sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu. Mau lihat horas Tuhan memberkati. Mari dehita sian buku ede nomor 637 laos di somata pasad buku pilihan sada A dot sada B. Tapasahap may di bagasan las ni Roha. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita, saya terlebih dahulu menyapa anak-anak kami sekolah minggu semuanya. Perhatikan ke sini. Buat anak-anak kami sekolah minggu, salam. Salam. Tu sa pahami mahamu dihitakan atoras, apalah di tikion, horas madita salu nak. Ya, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini dan merupakan ibadah perayaan Parheheon, Sekolah Minggu Praremaja HKBP Sutoyo, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik minggu kita dikatakan mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia.
Dan tema daripada pesta perayaan ibadah Parihiyun Sekolah Minggu dikatakan keselamatan adalah kasih karunia-Nya. Subtema, melalui ibadah perayaan Parihiyun Anak Sekolah Minggu dan Praremaja HKBP Sutoyo, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan taat dan bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini, Yesus akan memberi misi agung dan akan melakukan suatu tugas yang mulia kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Melaksanakan amanat agung dan misi Allah yang bersumber daripada Yesus Kristus adalah merupakan pilihan Yesus sendiri. Dan tugas itu diserahkan kepada orang yang benar dan kepada orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Jadi orang yang hidup di dalam kasih Kristus adalah orang yang mau bertobat, yang mau berubah. Karena apa? Orang yang mau mengemban tugas itu harus sadar benar bahwa dia memiliki kekurangan, memiliki banyak kelemahan di tengah-tengah hidupnya. Sehingga untuk melakukan misi itu, dia harus benar-benar sadar diri. Kesadaran yang sangat mendalam dan juga benar-benar paham bahwa dirinya dipenuhi dengan kelemahan dan kekurangan. Terkadang misi Tuhan yang gagal di tengah-tengah dunia ini yang dilakukan oleh para yang dipanggil oleh Tuhan, kebanyakan orang tidak sadar diri bahwa dia sebenarnya memiliki kelemahan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sudah salah. Sehingga banyak orang-orang yang merasa dirinya benar, yang walaupun dia sebenarnya telah melakukan kesalahan. Jadi, untuk melaksanakan misi daripada Yesus, amanat agung, Yesus mengharapkan bahwa orang yang dipanggil dan dipilih benar-benar melakukan pembaharuan diri. Dalam pembaharuan diri terjadi ketika kita mengenal diri. Dan kita harus benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Untuk itulah, mari kita terima apa yang dikatakan Tuhan melalui khotbah ini. Yang pertama, melakukan tugas penggembalaan didasarkan oleh kasih. Melakukan penggembalaan adalah dasarnya kasih. Ketika kita melihat apa yang dikatakan Mazmur 23, bahwa seorang gembala itu harus memberikan jaminan hidup kepada yang digembalakan. Ketika haus, dia memberikan air. Ketika lapar, dia harus memberikan dia makanan. Ketika yang digembalakan merasa kekurangan, maka seorang gembala harus memberikan
Jadi hal itu terjadi ketika gembala itu benar-benar di dalam kasih Kristus. Ikut di bagasa kolong do halak namar mahani. Ketika tidak di dalam kasih, maka gembala dan yang digembalakan tidak menunjukkan keharmonisan. Sebelum Yesus memberikan tugas penggembalaan kepada Petrus, Yesus memanggil Petrus dan menanyakan kepada Petrus bagaimana kesungguhan dia untuk menerima misi, untuk melaksanakan tugas penggembalaan. Dari nas yang saya baca tadi, bahwa Yesus mempertanyakan kesiapan daripada Petrus sampai menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Petrus sebanyak 3 kali. Kenapa Yesus sampai bertanya kepada Petrus 3 kali dengan pertanyaan yang sama? Ada ahli penafsir mengatakan, Yesus sengaja memberikan pertanyaan sampai 3 kali kepada Petrus untuk meneguhkan hati Petrus. Karena apa? Kita tahu pribadi Petrus bagaimana. Petrus adalah bisa dikatakan orang yang meledak-ledak pribadinya, ya kan? Yang meledak-ledak pribadinya. Akan tetapi ketika dia menghadapi persoalan, Petrus ciut. Dia sepertinya orang cemen. Kenapa Yesus memberikan pertanyaan 3 kali? Yesus untuk meneguhkan hati Petrus yang meledak-meledak itu. Karena sebelum peristiwa ini, ketika peristiwa di Taman Getsemane, sebenarnya Petrus menunjukkan pribadinya yang meledak-ledak. Apa kata Petrus? Saya bersedia untuk berteman dengan Tuhan. Dan saya bersedia menghilangkan nyawa saya demi Yesus. Itu dia komitmen dia. Dia bersedia kemanapun Yesus pergi, dia bersedia mengikut Yesus. Begitu besar sepertinya komitmen daripada Petrus tentang mengikut Yesus. Tetapi ketika Yesus diadili oleh Pilatus, bagaimana sikap daripada Petrus? Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya kan? Sekolah minggu. Petrus menyangkal Yesus sampai berapa kali? 3 kali. Petrus berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Mungkin mengingat kejadian peristiwa itu, Yesus harus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus agar Petrus benar-benar dikuatkan dan memahami pribadinya. Supaya Petrus memahami pribadinya. Dan itulah sebabnya Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Karena ketika Petrus menyangkal Yesus, Petrus menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar mengasihi Yesus. Maka Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan ini juga yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Di pasaha masuk kusukuno musetu kita dan holatu si Petrus. Yesus bertanya kepada kita yang berkumpul pada saat ini, apakah engkau mengasihi aku?
Dan Tuhan mempertanyakan itu sampai 3 kali supaya kita benar-benar disadarkan untuk memberikan jawaban kepada Yesus. Seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. Bagaimana Petrus memberikan jawaban ketika Yesus menyampaikan pertanyaan yang ketiga kalinya. Dikatakan hati Petrus begitu pedih. Mungkin dia mulai sadar. Kalau masih sekali pertanyaan mungkin dia masih menjawab dengan lugas. Pertanyaan kedua dijawab juga seperti itu, tetapi ketika pertanyaan itu muncul ketiga kalinya, baru Petrus merasa dan sadarkan diri apa maksud dan tujuan daripada Yesus. Dan itulah yang harus kita jawab, saudara-saudara, di dalam ibadah kita pada saat ini. Ketika kita menjawab bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, bahwa Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Yesus, kasih yang didorong dari dalam hati kita. Naniojarni roha perbagasan maka holongi Tuhani. Dan ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, maka segala kata-kata kita, maka segala perbuatan-perbuatan kita akan memberikan motivasi kepada orang lain dan akan memberikan suasana baik kepada orang lain. Alai moloso mangulu dohita di bagasan holong nasihat tuhatai, maka kita akan selalu menyakiti orang lain. Baik melalui kata-kata, baik itu melalui perbuatan. Yang kedua, yang dinyatakan di dalam khotbah ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa gembala harus memiliki komitmen. Gembala harus memiliki komitmen. Alaniaha, karena apa? Karena yang mau digembalakan itu adalah milik Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah milikku, jagalah kepunyaanku. Ramotima nahu pasahati tuho. Dan kalau kita disampaikan tugas dan tanggung jawab menjadi gembala, yang pertama yaitu kepada seluruh orang tua. Seluruh orang tua daripada anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan berkata kepada kita, hai seluruh para orang tua, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita perjelas, apakah kita sebagai orang tua, sebagai gembala yang diutus oleh Tuhan sudah benar-benar memiliki komit? Dan kita memiliki jati diri dan hidup di dalam kasih Kristus? Ketika kita tidak hidup di dalam kasih Kristus, ketika kita mengembalakan domba-domba Tuhan tidak didasari dengan kasih Kristus, maka domba-domba Allah akan tercerai-berai. Maka domba-domba Allah yang disampaikan kepada kita akan hidup menderita. Dengan demikian, seruan ini kepada kita semua orang tua, bahwa Tuhan menyampaikan, gembalakanlah domba-domba Allah yang dititipkan kepada saudara. Beri kamu maju ya anak pinar mahamunon. Bolo na ilanti di gijangan dan buray berengate. Beri kamu maju na pinar mahamunon. Uli-uli do kan? Mo do. Mulai hati Maria mo kanatorasi. Betul-betul do di parmahak kamu. Dorbian itu hatai na pinasahak ne mo do na sida.
Itu. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya memberikan makanan, minuman, pakaian kepada mereka. Akan tetapi keselamatan domba-domba Tuhan itu, Tuhan berikan tanggung jawab itu kepada kita. Kita dituntut oleh Tuhan untuk menjaga mereka, agar mereka juga hidup di dalam kasih Kristus. Asa mangulu nasida di bagasan holong nasihat tuhatai. Karena apa? Karena mereka lah menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan tugas penggembalaan untuk hari-hari berikutnya. Mereka lah yang nantinya menyatakan lagi cinta kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Naung pinasahakna di bagasan ngulutta di Siganupari. Alani dia munakadongan, saudara-saudaraku, tugas penggembalaan itu tidak mudah dan murai. Kita harus bergumul. Karena apa? Karena yang kita gembalakan adalah milik Tuhan. Dan ketika kita salah dalam melaksanakan tugas kita, maka Tuhan akan memanggil kita untuk memberikan pertanggungjawaban kita. Jadi margogo mahitakkan atau rasiate. Terus mata tangyakun nasida. Terus manasida ta arahon. Terus manasida ta togu-togu. Asalam matoras nasida. Jala magudang nasida di holong nasihat tuhatay. Jala molo adong na marpakurangi di ngulu ni akka yan akoton ingok ma. Siapkan dirimu, Tuhan akan memanggil engkau. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Alayo nang ito rasing rohat ta bolo didokon di jauh Tuhan yati. Ay olo do gabi saya asing pikiran bolong nga didokon ay ngayju Tuhan iho na gabi diri puro nang itor salpu nguluna. Apa daw? Jadi itulah Yesus berpesan kepada seluruh orang percaya. Yesus berpesan kepada kita sebagai orang tua pada saat ini yang bersama-sama kita duduk dengan anak-anak kita. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Parmahanima biru-biruku. Parmahanima biru-biruku. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara, secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu, ya. Pada saat ini kita pasti bersukacita. Kesempatan diberikan Tuhan untuk melakukan ibadah parhiheon, sekolah minggu dan praremaja di tengah-tengah gereja kita. Yang perlu kita hidupi melalui panggilan daripada subtema, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengar, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, keselamatan itu telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan itulah yang disuarakan oleh tema perayaan kita pada saat ini. Keselamatan adalah kasih karunia-Nya. Bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena perbuatanmu. Tuhan memberikan keselamatan itu. Tetapi karena itu adalah karunia Dia. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Itu adalah merupakan pemberian Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi melalui panggilan daripada subtema ini, untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang harus Anda kerjakan supaya engkau benar-benar bisa menunjukkan keselamatan itu di dalam hidupmu.
ketika Tuhan memanggil Petrus, dan disitulah Petrus disadarkan. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu mau menyatakan dan mengerjakan tentang keselamatan yang telah diberikan Tuhan, maka tugas sekolah minggu, Yesus berkata, gembalakanlah dirimu. Bisa dimengerti? Gembalakanlah dirimu, jagalah dirimu. Tunjukkanlah dirimu bahwa engkau telah diselamatkan oleh Tuhan dengan menunjukkan keseriusan hidup, dengan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua, dengan menunjukkan bahwa hidup kita atas pemberian Tuhan dan kita telah diselamatkan, maka kita akan semakin patuh akan segala perintah Tuhan. Dan itulah yang harus kau kerjakan. Belajar yang baik, tunjukkanlah ketaatanmu kepada Tuhan dan kepada orang tua. Itulah keselamatan yang harus kau kerjakan itu. Agar keselamatan yang diberikan Tuhan itu tidak sia-sia dalam hidupmu. Mengasihi Tuhan. Dan itulah jawaban Petrus. Dan itulah yang harus menjadi jawaban daripada anak-anak sekolah minggu. Yang mengatakan bahwa Tuhan tahu anak-anak sekolah minggu hidup di dalam kasih Tuhan. Hiduplah engkau di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, untuk mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, maka anak-anak sekolah minggu dipanggil untuk memperbaharui diri, memperbaharui dirimu. Ketika engkau selama ini kurang membuka telinga mendengarkan firman Tuhan, ketika selama ini engkau kurang membuka telingamu akan ajaran didikan orang tua dan para guru, sekarang berikanlah hidupmu diperbaharui. Perbaharuilah dirimu menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, melalui panggilan Yesus kepada anak-anak sekolah minggu, di dalam nats ini, maka anak-anak sekolah minggu sudah harus menunjukkan suatu komitmen. Tahu arti komitmen? Kita sederhanakan aja, harus ada prinsip atau harus ada cita-cita. Jadi anak-anak sekolah minggu ini sampai hari tua akan tetap hidup menjadi orang yang dikasihi Tuhan atau yang hidup di dalam kasih Kristus. Yang selalu bahwa Tuhan mengembalakan hidupmu, maka engkau harus taat kepada yang menggembalakan hidupmu. Jadi nanti kau kalau sudah dewasa pun tetaplah menunjukkan bahwa kau adalah anak-anak Tuhan, anak-anak gereja, anak-anak yang dipilih oleh Yesus, anak kesayangannya, dan hingga kau nanti tua, tetaplah engkau menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan itu adalah merupakan komitmen dalam hidup orang percaya. Seperti Petrus, bahwa dia telah membuka diri mengasihi Tuhan, maka demikian juga kita, anak-anak sekolah minggu kami. Semangatlah supaya engkau tetap hidup di dalam kasih Kristus. Dan ketika kita telah menjawab pertanyaan Yesus, Yesus telah berkata kepada kita, ikutlah aku. Mengikut Yesus adalah sukacita. Mengikut Yesus adalah kebahagiaan. Mengikut Yesus adalah merupakan kebanggaan bagi anak-anak sekolah minggu, karena Yesuslah
sumber segala sesuatu yang akan kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Alani dia munak kadongan, di hita na marpungu di bagasan partikianon, di jauh mahita sa luhutna. Nagabe marmahani, tapar mahani madirita, tapar mahani mah biru-biru ni debata, nang pinasaha na itu hita, asang giat mangulu di bagasan holong, nasihat Tuhata dan tetap hidup menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat anak-anak kami sekolah minggu. Salam. Salam. Hai. Berarti sudah lupa ya? Hai. Halo. Ya. Tetap semangat untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan pada hari-hari berikutnya, dan kami bangga untuk anak-anak kami sekolah minggu yang akan menjadi generasi penerus buat gereja HKBP Sutoyo ke depannya. Amin, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah Parheheon Sekolah Minggu HKBP Sutoyo pada saat ini. Engkau telah memberikan amanah kepada kami para orang tua menjadi gembala untuk menggembalakan domba-domba-Mu, menggembalakan anak yang Engkau titipkan kepada kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami agar kami dapat menggembalakan anak-anak kami penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga anak-anak kami dapat kami arahkan untuk tetap percaya dan taat kepada Engkau. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami sekolah minggu dan para remaja. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, dan mengarahkan hidup mereka, agar anak-anak kami ini Tuhan memiliki pribadi yang setia kepada Tuhan, dan selalu Tuhan memperbaharui diri mereka kepada hal-hal yang lebih baik di hadapan Engkau. Dengan Roh Kudus-Mu, tuntunlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang benar-benar percaya dan mengenal Engkau dalam hidupnya, agar memberikan sukacita buat seluruh orang tua. Engkau Tuhan memberikan kepada mereka hikmah, kepintaran, agar anak-anak kami ini Tuhan mendapatkan ilmu dari setiap guru yang mengajar mereka, membekali hidupnya untuk menghadapi tantangan hidup di masa depannya. Bapa di sorga, berkati juga seluruh orang tua mereka yang senantiasa di dalam sukacita memberikan yang terbaik, berkati seluruh pekerjaan mereka dan aktivitas mereka, agar mereka Tuhan dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kami ini dan juga dapat membimbing mereka ke jalan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau juga Tuhan memberkati seluruh yang mendampingi anak-anak kami ini, guru-guru sekolah minggu. Dan kami menyerahkan melalui ibadah kami ini, apapun yang mereka lakukan untuk mendampingi anak-anak kami menjadi berkat. Dan kami juga menyampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberikan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, supaya mereka dengan tulus dan ikhlas untuk mendampingi anak-anak kami ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari yang terkecil hingga jemaat-Mu yang sudah tua.
agar melalui penyertaan dan berkat Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk bersukacita dalam hidup dan juga di dalam memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terimalah dua permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita menyampaikan persembahan kita 2A dan 2B dan sekaligus memberikan ucapan syukur bulanan. Kita menyampaikan ke depan altar di dalam sukacita. Kita bernyanyi. Sumurut be
bilang di Kristus mau dapotong. Sumurut be. Kami undang supaya berdiri semuanya. Tatangya koma peliata martang yang mahita. Aliri batama namin na diban wagijang horo karoroan ni saluhut. Sideng lehon na dinggan dot na solibasa na moliutus. Upasat kami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di julum. Paso-paso may jalaramoti asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni kuriam doho di portibyon. Buhay maruhan nami marite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silon lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banwa kijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwa kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami toki hotu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.
Ya, dari seluruh yang melayani ibadah ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya.